Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai dengan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman sini udah pada saling kenal belum? Belum. Kenal, baiklah. Kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti kalian sebutkan nama panggilan, dan sebutkan negara yang ingin kalian kunjungi. Mengerti? Tapi nanti kalian, misalkan saya menyebutkan terlebih dahulu, nanti misalkan kamu menyebutkan saya terlebih dahulu, baru menyebutkan punya kamu, oke? Oke, mengerti ya teman-teman? Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Maharani, dipanggil Ica. Negara yang saya ingin kunjungi yaitu Swiss. Baik, selanjutnya saya akan memilih kamu. Silakan perkenalkan diri. Oke, baik. Sebelumnya ada Mbak Ica. Dan negara yang ingin dikunjunginya yaitu Swiss. Dan saya Ahli Samila Salsabila, bisa dipanggil Anda. Negara yang ingin dikunjungi yaitu Turki. Oke, terima kasih Ada. Silakan. Kalau begitu kamu tunjuk teman kamu yang lain. Aku mau Iya. Oke, silakan kamu. apa baik, sebelumnya ada Mbak Ica, panggilannya Ica ya. Negara yang mau dikunjungi itu ada Swiss, terus ada Anda, dan negara yang ingin dikunjungi itu ada Turki, dan saya di luar sana panggilan Dede. Negara yang ingin saya kunjungi itu Jepang. Oke, terima kasih Dede. Silakan tunjuk temannya yang lain. Oke, kamu silakan. Baik, sebelumnya ada Mbak Anissa, panggilannya Ica. Negara yang ingin dikunjunginya itu Swiss. Ada Mbak Anda, panggilannya Anda. Negara yang ingin dikunjunginya Turki. Ada Mbak Dede Nur Hasana, panggilannya Dede. Negara yang ingin dikunjunginya Jepang. Di sini saya sendiri Hani Alatif Viva, panggilannya Hani. Negara yang ingin dikunjunginya itu Jepang. Oke, terima kasih sama ya seperti Dede. Iya. Ayo, silakan tunjuk temannya siapa. Oke, silakan kamu perkenalkan diri. Oke, sebelumnya di sini ada Mbak Ica. Negara yang dikunjunginya Swiss. Dan di sana ada Mbak Anda. Negara yang dikunjunginya Turki. Yang ini ada Mbak Dede. Negara yang dikunjunginya Jepang. Dan di sebelah sana ada Mbak Hani. Dan negara yang dikunjunginya sama juga Jepang. Saya namanya Nanda Siti Rahman, panggilannya Nabila. Negara yang dikunjungi juga sama Turki. Wih, banyak juga ya punya negara-negara impian masing-masing dikunjungi. Oke, sekarang kamu tunjuk teman kamu siapa yang ingin memperkenalkan diri. Oke, silakan kamu. Sebelumnya itu ada Mbak Anissa Maharani, biasa dipanggil Ica. Negara yang dikunjungi itu Swiss. Oke. Dan yang di sini ada Mbak Ahda Samila, biasa dipanggil Ahda. Negara yang dikunjunginya itu Turki. Dan di samping saya itu namanya itu Dede Nur Hasana, biasa dipanggil Dede. Dede itu ingin berkunjung di negara Jepang. Dan di depan Dede itu ada Hani Alatif Tifa, biasa dipanggil Hani. Negara yang ingin dikunjunginya itu Jepang juga. Dan di samping kanan saya ada Najila Siti Rahma, biasa dipanggil Najila. Negara yang ingin dikunjunginya itu Turki. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Tulinaya, biasa dipanggil Ina. Negara yang ingin dikunjungi saya itu Bismillahirrahmanirrahim, Mekah. Masya Allah. Semoga bisa terkabul ya. Semuanya juga semoga bisa terkabul. Oke, baik Ina, silakan. Mbak yang pakai kerudung hitam. Oh, oke, silakan Mbak. Perkenalkan diri. Baik, sebelumnya di sini ada Mbak Ica. Nama Anissa Maharani, dipanggil Ica.
Apa tadi? Ingat kan? Tidak salah. Ayo, berarti kamu nggak konsentrasi nih tadi. Nadila apa sebutin? Turki. Turki. Oke. Selanjutnya? Di samping kiri Nadila ada Laila Inaya dipanggil Yurinai. Yang mau dikunjungi negara apa? Oke, kamu sendiri? Nama saya Sari Agusti, mau berkunjung ke negara Eropa. Eropa tuh di bagian mananya? Oh, berarti kamu pengen berkunjung ke negara Eropa semuanya di benua Eropa pengen kamu kunjungi. Oh, masya Allah sekali. Oke, silakan duduk. Terakhir tinggal kamu, silakan kamu perkenalkan diri. Baik, sebelumnya ada Baita dan yang dikunjungi itu Swiss. Oke. Terus ada Anda, negara yang dikunjungi itu ada Turki, ada Dede, negara yang dikunjungi itu ada Jepang. Terus Ani, negara yang dikunjungi itu Jepang juga ya. Terus ada Nabila, negara yang dikunjungi itu Turki juga. Terus Inai, negara yang dikunjungi itu Mekah. Dan Sari, negara yang dikunjungi itu Eropa ya. Dan saya sendiri, maka saya kalau hujan hasil Ramadan, biasanya berjumpa hujan. Negara yang juga saya kunjungi yaitu Malaysia. Masya Allah. Oke. Gimana teman-teman semua? Udah pada saling kenal belum? Baik. Semoga negara yang disebutkan, semoga kelak nanti kita akan berkunjung ke sana. Mungkin nanti kita akan lebih lagi negara-negara yang lainnya ya. Oke. Sebelumnya saya punya jargon. Kalau misalkan saya bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Gimana ya? Oke? Udah pada tahu belum nih? Udah? Oke. Sekarang kita mulai ya. Biar semuanya konsentrasi semua dalam bimbingan kelompok ini pada hari ini. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cuma diulangi ya, lebih semangat lagi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yeay. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih apa itu bimbingan kelompok? Oke, kalau belum tahu saya akan menjelaskan ya apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses yang lebih kepada individu secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kalau kalian nanya apa sih dinamika itu? Dinamika itu gimana kita dalam bimbingan kelompok ini kita harus aktif, harus berani berpendapat. Pokoknya kita sebisa mungkin harus mengutarakan apa pendapat kita nih tentang nanti apa yang untuk yang kita bahas. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri dan kalian sebagai anggota kelompok. Selanjutnya itu ada fungsi dalam bimbingan kelompok. Yang paling utama yaitu ada fungsi pencegahan, di mana kita nanti ini kita harus mencegah nih apa yang dari kita bahas. Misalkan nanti kita mau membahas apa, dan nanti sebisa mungkin kita tidak boleh terjerumus dalam hal-hal itu. Oke, baik, setelah itu ada asas-asas juga nih teman-teman. Yang paling utama dalam asas bimbingan kelompok itu ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan, di mana teman-teman ini harus bersukarela untuk bimbingan kelompok ini. Teman-teman sukarela nggak nih untuk teman-teman kelompok ini? Ya, sukarela ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya udah sukarela. Selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, di mana teman-teman harus terbuka dalam bimbingan kelompok ini. Maksudnya terbuka itu kalian harus terbuka untuk mengutarakan pendapat kalian di sini gitu, entah apa nanti yang mau dibahas, terus entah apa nanti yang akan kita lakukan gitu. Kalian harus terbuka semua di sini ya. Oke. Selanjutnya itu ada tugas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada topik tugas, yang kedua ada topik bebas. Topik tugas itu nanti akan dikemukakan oleh saya sendiri, di mana nanti saya akan menentukan topik itu ya. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya itu ada topik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada topik tugas, yang kedua ada topik bebas. Di mana topik tugas itu sendiri yang akan dikemukakan oleh saya sendiri. Nanti saya memberi materi kepada kalian
dan ini yang akan dibahas. Kalau untuk topik bebas itu, dimana nanti topik itu akan dikemukakan oleh kalian nih. Nanti kita pilih mana topik yang ingin kita bahas seperti itu. Apakah kalian mengerti sampai sini yang saya jelaskan? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Oke, sampai sini yang saya jelaskan. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Ina, ingin bertanya apa? Tadi kan apa sih di dalam bimbingan kelompok ini kan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kita itu harus gimana gitu Bu untuk menciptakan dinamika kelompok itu? Oh, oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Nay. Jadi dinamika kelompok itu gimana caranya biar kita itu aktif gitu ya. Menurut saya ya, kalau misalkan kita agar aktif itu kita harus berani berpendapat. Jadi kamu tuh jangan malu, Nay, untuk berpendapat, untuk mengutarakan apa yang ingin kamu bicarakan gitu ya. Jangan malu. Untuk yang lain juga jangan malu ya teman-teman ya. Jadi agar bimbingan kelompok ini aktif gitu, aktif agar seru. Pokoknya kita seru untuk berpendapat, untuk mengutarakan apa nih yang harus kita lakukan gitu ya, seperti itu. Apa sudah paham? Baik-baik? Paham Bu? Oke, terima kasih. Yang lain, ayo silakan yang ingin bertanya. Yang belum paham? Ada? Kamu Dede, mau bertanya tidak? Sudah paham. Oh, sudah paham. Kalau untuk kamu Sally, Sudah paham. Hanis, Sudah paham. kamu? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Oke, jadi kita sekarang nih mau topik tugas sampai tugas, teman. Oke, kalau misalkan topik tugas berarti itu topik dari saya sendiri ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, jadi topik yang akan saya bahas itu topik yang lagi viral banget di TikTok. Kalian tahu nggak? Tahu. Apa ya? Tentang, kalau saya sebutkan pasti kalian udah pada tahu nih, tentang kekerasan. Kekerasannya itu karena ada seorang koas, dokter koas itu yang meminta libur kepada dokter atau kepada yang seniornya itu, karena yang seniornya ini dia mengasih hari kerja di hari libur. Jadi si dokter koas ini gak mau nih untuk jaga gitu ya pada hari libur itu. Jadi makanya dia mengadu kepada ibunya. Kemudian mungkin ibunya itu pejabat ya. Yang saya tahu, kalian tahu nggak? Tahu. Kurang tahu. Kamu tahu? Aku tahu sebenarnya aku mau ralat dulu ya Mbak. Sebenarnya ini yang bentrok ini antara teman teman sejawat, jadi dia ini seangkatan, jadi dia ini apa sih ketua kelompok ibarat kalau dari bahasa pertama kelompok dan tapi kalau dari bahasa kedokteran namanya itu saya apa gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi si temannya ini yang nggak mau jaga di hari libur ini menelpon ibunya gitu kan, sehingga ibunya ini menganiaya si ketua kelompoknya ini karena tidak terima bahwa anak itu masuk gitu atau jaga di saat hari libur Natal kalau nggak salah gitu. Seperti itu. Jadi yang ini yang memukulinya itu siapa? Kalian udah tahu nggak? Yang memukulinya? Betul. Oke, silakan. Kalau dari berita yang beredar katanya yang mukulinya itu supir pribadi dari mamanya pelaku. Jadi yang nggak mau diberi hari libur kerja Iya. jadi itu. Oke, terima kasih ada atas apa informasi yang kamu berikan ya. Di sini ada yang belum tahu nggak tentang beritanya? Belum tahu. Kamu belum tahu? Kamu Tapi kamu udah tahu? Sedikit. Oh, sedikit tahu. Kamu tahu belum? sedikit tahu. Oke, apa kalian mau berpendapat terlebih dahulu? Oh, Oke, silakan. itu kan dia nggak terima ya. Apa ada alasan lain gitu? Kenapa dia nggak mau dilibur? Oh, kenapa ya? Cuma ada aja ya, saya udah di video ini. Iya. Ulang. Oke, terima kasih ada atas apa yang
yang belum lihat ya. Oke, saya akan mulai dari Fauzan dulu ya. Fauzan, silakan Fauzan lihat videonya. Oke, sudah ya. Silakan Nabila, kamu lihat videonya. Ini Sally, silakan lihat videonya. Ini teman-teman udah pada lihat semua kan tadi videonya? Oke, tadi kan saya sudah tunjukkan video yang lagi viral itu. Sekarang kalian siapa nih yang mau berpendapat? Oke, silakan Hani. Aku kan nggak ikutin ceritanya lebih panjang gitu ya. Jadi pengen nanya, ada nggak alasan lain kenapa dia mau dibully? Oke, silakan. Alasan dia tuh gak mau apa ya? Alasan dia gak mau ini dia tuh pertama kan mau Natalan gitu kan. Jadi mau Natalan sama keluarganya, jadi dia tuh nggak mau jaga pas Natal gitu. Padahal kan dia sebagai dokter muda itu kan harus menerima resiko apa yang dia pilih. Kalau misalnya si pelaku ini nggak mau libur di saat Natal, lebih baik dia nggak usah jadi dokter karena dokter kan harus siap dan siaga. Oke, seperti itu. Terima kasih Nay, bagus sekali jawabannya. Kamu gimana, sudah mengerti? Sekarang apa nih pendapat kamu tentang apa yang ingin jelaskan Ya, itu? itu kan karena sudah kasih jawab dia ya, maksudnya ya mau nggak mau dia harus reschedule kepentingan pribadinya dulu gitu. Oke. Jadi lebih baik jalanin dulu apa yang harus dijalanin dulu. Oke, tentang tugas apa Iya. dia ya, sama jawab dia gitu ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin kamu Fauzan pendapat tentang apa video yang saya mau silakan. Ya kalau menurut saya kan tuh dokternya masih muda ya, masih koas ya, sebagai dokter perhubungan. Iya. Tapi kan dia minta izin lah, pas sampai itu ya, karena misalnya dokternya itu memaksa buat meminta liburnya itu kayak. Oh, oke. Mungkin dari si ketuanya itu juga salah mungkin. Jadi yang masih jadwalnya itu. Silakan Anda. Oke, kalau menurut aku sih ya dari berita yang beredar itu kayak kenapa sih itu nggak setelah ini nggak gantian shift aja gitu sama temennya. Kalau misalkan ada temennya si A nih, dia tuh dapat shiftnya itu setelah tahun baru, sedangkan setelah aku ini pas tahun baru kan keterangan aja gitu sama temennya kan bisa itu nggak harus makan kekerasan. Kalau nggak kekerasan itu kan jadi masalahnya jadi makin panjang dan beruntung. Harusnya bisa dibicarakan baik-baik ya. Aku mau apa ya berpendapat gitu kan soal yang Ahdan tadi omongin. Kan balik lagi kan si Lady ini nggak mau jaga seminggu loh, otomatis kan temen-temennya ini kan pada ngomong gitu kan, pasti juga ngomong gitu di belakang kan kenapa dia gak jaga gitu kan. Tetapi giliran dia dijagakan pas waktu libur Natal dia tuh komen, padahal temen-temen yang lainnya itu kayak nggak komplain gitu, dia bolos seminggu itu gak jaga seminggu kayak apa ya, dia juga bikin kesenjangan sosial kayak bikin iri teman-temannya gitu. Oke, jadi di saat si Lady ini libur seminggu teman-temannya biasa saja, tapi kenapa pas si Lady ini dikasih pas hari Natal dia malah komplain seperti itu. Oke, bagus. Sekarang saya ingin Nabila berpendapat silakan. Mau nanya, Oh, mau nanya? Oke, boleh silakan. tadi kan di videonya ya ada yang mukul gitu, itu kan dari katanya dari sipirnya si pelaku. Kenapa dia ikutan ikut ke dalam masalah tersebut? Kenapa ada tahu kan nih? Apa yang dia ya? Oke, silakan.
Jadi dari ini itu si supir itu suruhan maminya ya, orang tuanya. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin bertanya, menurut kalian nih apakah kekerasan itu boleh dilakukan atau tidak sih dalam hal sepele ya? Menurut saya itu hal sepele karena benar kata Anda tadi, karena itu bisa dibicarakan baik-baik, bisa diomong baik-baik, ya misalkan untuk kersip silahkan gitu, kalau misalkan tidak ya menurut saya itu harus diterima gitu ya, mungkin resikonya. Maka saya mau menanya tentang kekerasannya gitu ya. Bagaimana nih teman-teman tentang kekerasan itu gitu, kekerasan hal yang dilakukan oleh supir itu kepada teman ketua kelompoknya ya? Siapa yang berbicara? Ayo silakan berbicara. Oh, masa ingat terus dari tadi, yang lain dong. Saya baik, sekarang silakan berpendapat tentang kekerasan. Pendapat saya itu kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Oke, harus bicarakan dengan baik-baik. Oke, baik, silakan yang lain yang berpendapat. Hanis mungkin? Iya. Oke, baik, Ojan aja. Oke, baik. Selanjutnya Ojan silakan berpendapat. Ya, kalau saya sih, saya setuju dengan kata saya tadi, segala kekerasan itu nggak boleh, karena dalam undang-undang juga ada peraturannya bahwa kita itu nggak boleh kekerasan, meskipun pelaku yang salah, tapi sebisa mungkin kita jangan pakai kekerasan. Tadi nanti benar ngomong baik-baik, berempat mata. Kalau dia salah, kalau bisa dia kasih hukuman atau skor apa gitu, pakai kekerasan. Karena kekerasan itu bisa melukai fisik gitu ya, entah apa ya, pasti ada aja yang luka seperti itu. Oke. Silakan berpendapat tentang kekerasan. Setuju sih sama pendapatnya Fauzan, karena kan kita nggak tahu ya apa mental seseorang itu kayak gimana, takutnya pas dia di kena apa korban kekerasan itu takutnya nggak tahu gimana, jadi stres. Jadi wah kayak kan gitu ya, mungkin apalagi dia seorang dokter gitu kan, harus terjaga, jadi fisik juga harus sehat gitu ya, mental juga harus sehat. Oke, silakan. Kan maksudnya apa ya? Kalau misalnya kekerasan itu kan malah yang ada di masalahnya panjang. Karena itu masalah kecil loh, mereka bisa dibicarakan baik-baik, gak perlu dengan kekerasan seperti itu. Nah, jadi ya baik lagi itu bicarain dulu lah selagi masih bisa begitu. Apalagi itu masalah ya sepele lah. Oke, bagus sekali. Ya, silakan deh. Kan mereka masih koas ya. Sebenarnya kalau dipikir kan mereka sudah super dokter nggak sih, dan Iya. ngerasain bukan dia aja sendiri, dan orang juga teman-temannya pasti ngerasain gelombang waktu yang harusnya mungkin yang mereka merantau belum pulang gitu, dan akhirnya harus jaga koas gitu. Ya seperti yang tadi teman-teman bilang, kalau emang masalahnya bisa dibicarakan baik-baik, kenapa enggak dengan koas sama kekerasan, apalagi mereka itu baru mulai koas, belum hampir semua gitu ya, masih baru terjun gitu, jadi masih butuh banyak pelajaran yang lain gitu ya. Oke, bagus sekali Dede. Terima kasih ya Dede, dan terima kasih teman-teman semua sudah berani berpendapat. Oke, di sini saya akan bertanya, jika kekerasan seperti itu terjadi pada teman-teman, apa sih yang teman-teman lakukan? Saya mau menanya satu persatu untuk semua teman-teman di sini, karena bagaimanapun kita harus mencegah hal seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, dari Ojan terlebih dahulu. Ojan. Kalau saya mengalami kekerasan itu ya pasti saya bakalan langsung lapor ke pihak berwajib agar diikuti. Aduh, di sini agak cepat selesai ya masalahnya. Oke, bagus sekali. Silakan Anda. Kalau saya mendapat kekerasan itu ya mungkin sama sih, sama apa yang bakal dilakukan sama Ujan, ngelakuin tapi nggak pernah dibaca. Karena apa ya gitu, kalau apa sih gitu
pencegahannya. Oke, di sini juga saya mau nanya nih tentang pencegahan kekerasan di kalian itu seperti apa sih? Oke, dulu dari Dede ya. Sekarang Dede. Kalau dari saya sih cara pencegahannya mungkin ya karena miskomunikasi nggak sih? Iya, soalnya kan kalau misal kita yang tidak terima, seharusnya dia dulu teman-teman apa yang mau tadi yang dikatakan oleh Anda mau apa ya ganti jadwal gitu, bisa gantian gitu biar mungkin yang bisa di hari yang libur itu dia bisa ganti ke yang hari ini yang dia ikut jadwal itu bisa ganti sih gitu kan. Jadi teman-temannya juga mungkin perlu merangkul kali ya, karena kan dalam koas itu kan kayak harusnya kayak keluarga itu masih dalam konteks gitu. Jadi harus seperti itu ya, harus pencegahan yang harus dilakukannya. Oke, ini silakan. Yang dikatakan dan itu sudah benar banget ya kan, soalnya dari apa ya dari video yang beredar itu kayak si Lutfi sama si Lutfi ini kurang berkomunikasi gitu antara dia sehingga terjadi kekerasan itu. Seharusnya yang dilakukan itu berbicara dengan tim terlebih dahulu. Oke, silakan Nadila. Saya setuju sih sama pendapatnya si Hani tadi. Kalau mau itu harus diomongin secara baik-baik dulu dan harus keduanya sama-sama emosinya itu dikontrol gitu biar nggak saling kekerasan. Dari kekerasan. Oke, baik teman-teman. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas apa pendapat teman-teman sekalian yang telah sampaikan dan juga sudah berpendapat tentang apa sih hal yang kalian lakukan jika hal itu terjadi di diri kalian, dan juga ada pencegahan juga tentang pencegahan hal-hal kekerasan. Oke, sebelumnya sebelum bimbingan kelompok ini selesai, aku sebagai pimpinan kelompok mau tanya ke kalian, apa sih pesan dan kesan kalian tentang bimbingan kelompok ini? Ayo silakan. Silakan. Jadi kan ini pertama kalinya ya aku ikut bimbingan kelompok dan Iya. pesan saya sama mengikuti bimbingan kelompok ini sangat menyenangkan. Iya. Karena bertemu dengan teman-teman yang sangat aktif dalam berpendapat, berkomentar, dan juga dari cara Mbak Ica yang membawakan suasana kelompok ini menjadi sangat seru. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Ini silakan Dede. Aku juga mau ngasih pesannya itu ya ini seru banget karena ya aku juga baru pertama kali ikut bimbingan kelompok, dan dengan adanya bimbingan kelompok ini dengan tema bullying dan kekerasan ini aku jadi tahu apa yang harus aku cegah dan apa yang harus aku lakuin kalau semisal aku dapat kekerasan itu seperti yang video bilang itu. Oke, terima kasih Dede. Yang lain? Ayo yang lain silakan. Kamu Ojan. Ayo Ojan. Ojan. Oke, kamu. Kesannya sangat seru dan menyenangkan, dan saya juga jadi tahu tentang kekerasan itu ternyata tidak boleh dilakukan. Iya, ada pasal undang-undang yang ada ya. Terima kasih Nadila. Ojan. Silakan Ojan. Ya bisa saya salah satu juga. Kalau pesan saya semoga kita semua di situ bisa tercegah dari kekerasan itu. Oke, baik. Terima kasih Ojan. Oke, kamu silakan. Pesannya itu ya menyenangkan banget gitu, jadi menambah wawasan. Terus kalau pesannya dengan adanya bimbingan kelompok ini, semoga kita semua itu terhindar dari kekerasan. Oke, amin. Masya Allah. Terima kasih Yanis. Siapa? Oke, kamu. Kesannya seru banget gitu, selalu ikutin kegiatan bimbingan kelompok gitu kan, karena teman-temannya aktif juga, baiknya juga aktif gitu kan, sehingga kita yang tadinya tidak aktif jadi terbawa suasana di dalam kelompok gitu kan. Terus pesannya itu semoga kita semua terhindar gitu, terhindar dari teman-teman yang mau melakukan kekerasan seksual atau apa gitu. Amin. Terima kasih Mbak Inai. Sali, ayo Sali. Berpendapat. Pesannya itu seru. Seru. Kali itu bimbingan kelompok. Oke. Semoga kita bisa lepas dari orang-orang yang melakukan kekerasan. Oke, terima kasih Sally. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pesan dan pesan kalian semuanya. Sekarang kita mau melakukan kontrak nih. Kapan kita ingin melakukan bimbingan kelompok lagi? Bulan depan. Bulan depan yang lain bagaimana? Minggu Ya. boleh ya. Setuju? Setuju. Oke, kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi di bulan depan ya teman-teman ya.
mengulangi